Perkenalkan, nama saya Siti Mariam, kelas 7 SMP 1 atau 2 Palangkaraya. Saya ingin menceritakan cerita terjadinya desa Tambak Bajai. Cerita ini mengisahkan tentang terjadinya sebuah desa yang bernama Tambak Bajai. Tambak berarti timbunan buaya, sedangkan Bajai berarti buaya. Jadi nama desa Tambak Bajai bila diterjemahkan adalah desa timbunan buaya. Cerita ini telah terjadi sekitar 2 abad yang lalu pada suatu tempat di Sungai Mengatip, termaksud daerah Kampung Dadah, Kecamatan Kapuas, Murung, Kabupaten Kapuas. Menurut cerita ini, di tempat itu hidup beberapa keluarga yang dikepalai oleh seorang damang yang bernama Damang Bahandang Balau. Kehidupan beberapa keluarga yang menjadi penduduk desa itu dikatakan cukup makmur. Mereka selalu hidup dalam kerukunan dan tolong-menolong. Persoalan senantiasa dihadapi bersama dan dimusyawarahkan. Kesemuanya ini adalah berkat kepemimpinan Damang Bahandang Balau yang selalu bersikap bijaksana menghadapi masalah warga desanya. Damang Bahandang Balau juga adalah seorang yang gagah, perkasa, yang cukup terkenal bagi desa-desa di sekitarnya. Ia mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Nyai Kuwu. Nyai Kuwu sebagai seorang gadis remaja memiliki paras yang cantik dan dia sangat disayangi oleh kakaknya, Damang Bahandang Balau. Sebagai hal adat yang berlaku pada masa itu, lingkungan bangsawan, ia tidak diperbolehkan keluar rumah dan harus tinggal di kamar khusus yang dibuat kamar Kuwu. Masa ini harus dilalui selama ia belum menikah. Pada suatu hari datang rombongan dari desa lain ke desa Damang Bahandang Balau ini untuk melamar adiknya, Nyai Kuwu. Setelah melalui suatu perundingan adat, maka lamaran tersebut diterima. Perkawinan Nyai Kuwu diputuskan akan dilangsungkan bulan depan dengan suatu pesta besar selama 7 hari 7 malam. Setelah permutakaan tentang perkawinan ini selesai, rombongan tadi kembali ke desanya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi penyelenggaraan pesta nanti. Begitu juga penduduk desa yang dipimpin oleh Damang Bahandang Balau. Mereka pun bergotong royong mempersiapkan segala keperluan pesta kepada penduduk di sekitar desa mereka. Moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah mereka selalu hidup dalam kerukunan dan tolong-menolong. Segala persoalan senantiasa dihadapi bersama dan dimusyawarahkan. Kesemuanya ini adalah berkat kepemimpinan Damang Bahandang Balau yang selalu bersikap bijaksana dalam menghadapi masalah warga desanya.